Hai semua, selamat datang kembali di channel Midbox. Untuk kalian yang main game Sengoku Basara pasti nggak asing lah dengan nama Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, Tokugawa Ieyasu, Dati Masamune, dan lain-lain. Ini game PS2 asli legend banget. Yang pernah main pasti ngerti lah gimana gokilnya game ini. Saking nggak gemboseninnya, gua sampai mentokin semua weapons karakternya cuy. Seniat itu gua main di game. Dan ternyata nih game gak fiksi doang. Situasi di game Basara ternyata benar-benar emang pernah terjadi di dunia nyata. Karena developer gamenya sendiri mengadaptasi game Basara dari era atau zaman yang paling krusial, brutal, dan mencekam di Jepang, yang penuh dengan perang antar klan di negara itu untuk memperebutkan wilayah satu sama lain. Dan era itu dinamakan era Sengoku atau Sengoku Jidai. Selain krusial, era ini juga dianggap salah satu era yang paling penting oleh orang-orang Jepang. Karena di era ini banyak lahir tokoh-tokoh hebat yang membawa perubahan besar di negara mereka. Di antaranya seperti yang gua sebutin tadi. Dan budaya mereka juga ikut berkembang pada saat itu. So, gimana era ini bisa terjadi? Kejadian-kejadian apa aja yang ada di era Sengoku ini? Langsung aja siapin cemilan, kopi, dan headset biar kalian makin enjoy lagi dengerin ceritanya. Kalau udah, langsung kita gas aja ke pembahasannya. Enjoy. Sebenarnya ada banyak pembagian era atau zaman di sejarah Jepang. Kayak zaman Muromachi contohnya, yang berpusat di Kyoto, di mana di zaman ini Keshogunan Ashikaga, yang dikenal juga sebagai Keshogunan Muromachi, mendirikan pemerintahan militer yang berbasiskan samurai dan dianggap sebagai penguasa tertinggi setelah kaisar. Bisa dibilang nih zaman di mana para samurai berkuasa. Kemudian zaman Edo yang sekarang sudah jadi Tokyo, di mana di zaman ini kebudayaan Jepang semakin maju dan mulai terbuka dengan dunia luar. Dan era Sengoku berada di tengah-tengah pembagian kedua zaman tersebut, yang diperkirakan terjadi pada tahun 1573 dimulai dari akhir zaman Muromachi sampai pada tahun 1603, yaitu awal zaman Edo. Sengoku sendiri diambil dari bahasa Mandarin, yaitu Sengoku, yang berarti negara yang berperang. Sesuai dengan namanya dan seperti yang gua bilang tadi, di era ini peperangan dan perebutan kekuasaan antar klan-klan besar di Jepang yang dipimpin oleh seorang daimyo atau panglima perang sekaligus pemimpin tertinggi sebuah klan sudah jadi hal yang biasa, yang dimana semua para daimyo ini bersaing memperebutkan wilayah satu sama lain untuk satu tujuan yang sama, yaitu mempersatukan seluruh Jepang di bawah nama klan mereka masing-masing. Ini menurut gua ironis banget sih, padahal tujuannya sama semua, tapi mereka saling berperang cuma karena pengen mempersatukan Jepang di bawah nama klannya mereka. Era Sengoku awalnya disebabkan oleh Keshogunan Ashikaga yang dipimpin oleh Yoshimasa Ashikaga nggak punya keturunan yang jelas untuk dijadikan penerus. Nah, atas saran dari para penasehat, di tahun 1464, Yoshimasa akhirnya menunjuk adiknya yaitu Yoshimi Ashikaga untuk menjadi penerus shogun berikutnya. Sedikit info tentang shogun. Shogun atau Seitai Shogun merupakan jabatan tertinggi setelah kaisar dan secara diplomatik berperan sebagai kepala pemerintahan. Dan orang yang ditunjuk sebagai shogun tentunya harus punya reputasi tinggi dan pengaruh yang besar di seluruh Jepang. Sampai sini aman ya soal shogun. Kemudian di tahun 1465, Yoshimasa minta adiknya Yoshimi yang sedang menjalani pendidikan biksu di sebuah kuil untuk meninggalkan pendidikannya dan pulang ke klan Ashikaga untuk menjadi penerus shogun berikutnya. Tapi secara tidak terduga, nggak lama setelah Yoshimi pulang dan diangkat sebagai penerus shogun, istri dari Yoshimasa tiba-tiba hamil dan ngelahirin anak laki-laki pula yang diberi nama Yoshihisa Ashikaga. Kelahiran anaknya ini langsung menimbulkan gejolak besar di dalam klan mereka, dikarenakan penerus shogun yang tadinya dipegang Yoshimi sekarang pindah ke Yoshihisa yang merupakan keturunan langsung dari shogun. Hal ini tentu aja ngebuat Yoshimi ngamuk besar. Dia nggak bisa nerima bahwa penerus keshogunan pindah ke tangan keponakannya.
Jadinya klan Ashikaga pun pecah menjadi dua kubu yang saling memperebutkan tahta. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Meiyo no Seihen, yaitu pergolakan di dalam klan Ashikaga dalam menentukan penerus keshogunan. Konflik internal ini berlangsung cukup lama, sampai konflik ini pecah menjadi eksternal dalam Perang Onin di tahun 1467 sampai 1477 antara kubu Yoshimi dan kubu Yoshimasa yang saling baku hantam untuk memperebutkan penerus tahta keshogunan berikutnya. Di sini Yoshimasa mencoba untuk meredam peperangan, namun sayangnya keadaan di antara dua kubu sudah di luar kendali dan peperangan pun semakin luas dan merembet kemana-mana. Akibatnya banyak klan-klan besar samurai lain yang ikut ambil bagian dalam Perang Onin, mau itu yang benar-benar mendukung salah satu pihak atau ya yang cuma pengen ambil keuntungan dari perang ini. Selain korban nyawa, peperangan ini juga banyak menimbulkan kerugian besar di kedua belah pihak, baik secara finansial maupun infrastruktur. Dan dampak paling parah dari perang ini bisa kita lihat dari keadaan ibu kota keshogunan, yaitu Heian-kyu yang berada di Kyoto, yang keadaannya itu hancur parah karena perang ini. Kemudian di tahun 1473 Yoshimasa akhirnya pensiun dari jabatan keshogunan dan secara resmi memberikan tahta shogun kepada anaknya, yaitu Yoshihisa Ashikaga. Dengan keputusan itu, Yoshimi akhirnya memutuskan untuk mundur. Dia merasa nggak ada lagi yang harus diperjuangkan dalam peperangan ini, dan Perang Onin pun berakhir di tahun 1477. Namun nasi sudah jadi bubur. Akibat dari Perang Onin yang berlangsung cukup lama, keadaan saat itu udah keburu kacau. Kekuatan maupun pengaruh keshogunan Ashikaga pun jadi melemah. Dari sinilah para daimyo mulai memperkuat klannya dan membentuk pasukannya sendiri-sendiri, yang otomatis keadaan pun semakin lama semakin lebih kacau lagi. Keadaan yang makin lama makin semeraut ini kemudian memicu pemberontakan terhadap pemerintahan keshogunan Ashikaga. Di tahun 1485, para petani di daerah Yamashiro melakukan pemberontakan besar-besaran. Kemudian disusul dengan pemberontakan Kaga di tahun 1487. Dan kedua pemberontakan ini punya tujuan yang sama, yaitu untuk meruntuhkan keshogunan Ashikaga. Di tahun yang sama, Sasaki Takayori, salah satu daimyo daerah provinsi Omi Selatan, juga telah berhasil menguasai tanah, kuil, dan tempat pemujaan para bangsawan kekaisaran di provinsi itu. Dan Yoshihisa kemudian ditugasi kaisar untuk memimpin sebuah kampanye untuk merebut kembali tanah tersebut. Namun sayangnya di tahun 1489, Yoshihisa meninggal secara misterius tanpa meninggalkan pewaris. Nah, karena tidak adanya pewaris dari Yoshihisa, klan Ashikaga kemudian menunjuk sepupu Yoshihisa sekaligus anak dari Yoshimi, yaitu Yoshitani yang dikenal juga sebagai Yoshiki Ashikaga, untuk menjadi penerus shogun berikutnya pada tahun 1490. Di sini gua agak kasihan sih sama Yoshimi yang perang mati-matian untuk dapat jatah shogun tapi nggak berhasil. Malah anaknya yang dapat, ditunjuk langsung lagi tanpa ngeluarin usaha apa-apa. Emang nasib nggak ada yang tahu ya. Mulai dari sini klan Ashikaga pun kemudian bisa bertahan sampai beberapa generasi walaupun dalam keadaan gawat darurat. Hingga pada pemerintahan keshogunan Ashikaga yang terakhir yang dipimpin oleh Yoshiaki Ashikaga pada tahun 1573 yang menerima nasib menyedihkan. Karena di saat pemerintahannya, para daimyo di Jepang rata-rata sudah dalam kekuatan maksimalnya. Di saat inilah muncul salah satu daimyo terkuat di era Sengoku yang udah banyak banget menguasai beberapa wilayah di Jepang, yaitu Oda Nobunaga, pemimpin dari klan Oda, dan menyerang Heian-kyu yang merupakan pusat pemerintahan keshogunan. Dengan kekuatan pasukan serta strateginya yang brilian, Nobunaga berhasil menguasai Heian-kyu dan mengasingkan Yoshiaki sang shogun dari istananya. Awalnya Nobunaga menjadikan Yoshiaki sebagai bonekanya dalam rangka penguasaan wilayah Kyoto dengan gimmick sebagai pengikut sang shogun. Namun gak lama dari situ ternyata Yoshiaki mencoba untuk melepaskan diri dari Nobunaga. Maka dari itu dia diasingkan. Peristiwa ini sekaligus mengakhiri kekuasaan dari klan Ashikaga. Setelah itu Nobunaga kemudian mendeklarasikan dirinya sebagai shogun yang baru secara sepihak, menggantikan Ashikaga. Dengan berkuasanya Nobunaga, era Sengoku atau Sengoku Jidai atau bisa disebut juga sebagai zaman Azuchi Momoyama dimulai.
Oda Nobunaga sebagai penguasa baru pelan-pelan mulai semakin memperluas kekuasaannya. Banyak daimyo dari daerah-daerah lain yang ditaklukkan olehnya. Ada juga yang nyerah tanpa perlawanan dan tunduk pada Nobunaga. Di bawah kepemimpinannya, keadaan Jepang juga mulai stabil. Pemberontakan-pemberontakan pun semakin minim karena pada takut semua sama Nobunaga. Tapi nggak sedikit juga klan-klan besar yang menentang Nobunaga, khususnya Takeda Shingen dan Uesugi Kenshin, yang menjadi musuh bebuyutannya sekaligus menjadi ancaman terbesar dalam misinya mempersatukan Jepang. Namun keberuntungan masih berpihak pada Nobunaga dikarenakan kedua daimyo kuat ini meninggal karena sakit. Jadinya Nobunaga semakin gak terbendung. Perang demi perang terus terjadi di era ini, dan dari peperangan yang terus mereka lakukan, muncullah beberapa nama daimyo maupun tokoh militer hebat di era ini, kayak Adachi Masamune, Uesugi Kenshin, Takeda Shingen, Azai Nagamasa, Yukimura Sanada, dan lain-lain. Namun hanya 3 daimyo yang dianggap paling kuat dan berpengaruh pada era ini. Yang pertama udah pasti Oda Nobunaga, Toyotomi Hideyoshi, dan Tokugawa Ieyasu, yang juga salah satu daimyo terkuat saat itu. Yang mengerikannya lagi, Nobunaga dan Ieyasu ini ternyata beraliansi cuy. Kecuali Toyotomi Hideyoshi yang merupakan jenderal utama sekaligus tangan kanan Oda Nobunaga. Jadi nggak perlu aliansi-aliansi lagi karena emang babunya Nobunaga si Hideyoshi ini. Selain tokoh-tokoh hebat, di era ini budaya Jepang juga berkembang pesat. Kayak banyaknya kastil-kastil megah yang dibangun oleh para daimyo, maraknya seni-seni kaligrafi, dan mulai masuknya pengaruh budaya barat baik dari sisi militer maupun agama. Makanya era ini merupakan salah satu era yang paling penting dalam pembentukan budaya Jepang. Setelah menghadapi banyak pertempuran, dengan kekuatan militer dan politiknya, daerah kekuasaan Nobunaga pun semakin lama semakin meluas, dan sedikit lagi mengantarkannya pada puncak penyatuan Jepang. Namun keberuntungan gak selalu berpihak pada Nobunaga. Pada tanggal 2 Mei 1582, Nobunaga dikhianati oleh salah satu jenderalnya, yaitu Akechi Mitsuhide, dalam peristiwa Kastil Honnoji. Di insiden itu Nobunaga diserang oleh pasukan Mitsuhide dan dipaksa untuk melakukan seppuku, yaitu ritual bunuh diri khas Jepang. Tapi kabarnya mayat Nobunaga tidak pernah ditemukan di kastil itu. Ini asli pedih banget sih, padahal tinggal dikit lagi. Kemudian ambisi Oda Nobunaga diterusin sama Toyotomi Hideyoshi. Hideyoshi ambil alih kepemimpinan Nobunaga setelah berhasil membunuh Akechi Mitsuhide dalam perang Yamazaki. Dan banyak prestasi yang dicapai oleh Hideyoshi, salah satunya mengalahkan klan Gohojo yang dianggap sebagai musuh terakhir mereka, sekaligus menghentikan semua perang di era Sengoku. Hideyoshi pun akhirnya berhasil mewujudkan ambisi tuannya untuk mempersatukan Jepang, walaupun gak seluruhnya. Setelah berhasil mencapai puncak, Hideyoshi pun menjadi pemimpin tertinggi saat itu. Tapi dikarenakan dia bukan berasal dari keluarga bangsawan, dia nggak bisa diangkat menjadi shogun. Jadinya untuk sementara dia diberikan jabatan setingkat di bawah shogun, yaitu Kampaku. Sampai akhirnya Hideyoshi terkena penyakit kanker perut dan mewariskan jabatan Kampaku pada keponakannya, yaitu Toyotomi Hidetsugu di tahun 1591. Tapi Hidetsugu ini bukanlah pemimpin yang baik. Ini orang nyeleneh banget, udah kayak kaisar-kaisar tiran Roma yang udah kita bahas. Sampai-sampai dia disebut sebagai Kampaku yang haus darah. Maka dari itu Hideyoshi kemudian mencabut jabatan Kampakunya dan memerintahkan Hidetsugu untuk bunuh diri, karena dianggap udah banyak banget menimbulkan kekacauan dan kerugian yang besar dalam masa pemerintahannya. Pada tahun 1592, Hideyoshi juga sempat ngirim pasukannya ke Korea yang berpusat pada dinasti Joseon dan dikenal sebagai Perang 7 Tahun. Tapi nggak lama pasukan Hideyoshi berhasil dipukul mundur oleh dinasti Joseon yang dapat bantuan dinasti Ming dari Cina. Di saat keadaannya semakin memburuk, di tahun 1593 anak Hideyoshi lahir dan diberi nama Toyotomi Hideyori. Sebelum kematiannya, Hideyoshi menunjuk anaknya dan Tokugawa Ieyasu sebagai pemimpin berikutnya. Nah, dikarenakan anak Hideyoshi masih sangat kecil, kekuasaan pun akhirnya diambil alih oleh Tokugawa Ieyasu. Namun ternyata keputusan ini banyak ditentang oleh pihak pendukung Toyotomi, dan terjadilah perpecahan antara kubu Tokugawa dan kubu Toyotomi. Dan puncak dari perpecahan ini terjadi di Perang Sekigahara di tahun 1600 yang merupakan titik paling akhir dari era Sengoku, sekaligus penentu keshogunan Tokugawa dalam mempersatukan dan menjadi pemimpin Jepang selama 200 tahun.
Pertempuran ini melibatkan kubu barat yang dipimpin oleh Tokugawa Ieyasu dan kubu timur yang dipimpin oleh Ishida Mitsunari, seorang daimyo pendukung klan Toyotomi. Dan perang Sekigahara ini bener-bener edan banget cuy. Selain sengit dan banyak tokoh-tokoh hebat yang ikut ambil bagian, perang ini juga dipenuhi dengan pengkhianatan. Perang belum mulai aja udah banyak pihak yang saling berbelot satu sama lain. Dan perang Sekigahara cuma berlangsung selama 6 jam. Tapi korban dari peperangan Sekigahara diperkirakan mencapai 30.000 jiwa. Edan gak tuh? Sebenarnya kubu Ishida Mitsunari hampir menang saat itu. Namun karena banyaknya pihak yang berbelot ke Tokugawa, dan Tokugawa juga mendapatkan bantuan dari Date Masamune, salah satu daimyo ganas juga yang terkenal dengan taktik perangnya, kubu Tokugawa akhirnya bisa membalikkan keadaan dan menjadi pemenang dalam pertempuran Sekigahara. Setelah kalah, Ishida Mitsunari kemudian diperintahkan bunuh diri dengan cara seppuku, dan Tokugawa pun resmi menguasai semua wilayah di Jepang serta menutup era Sengoku Jidai. So, itu dia tadi sejarah dari era yang paling mencekam di Jepang. Era dimana semuanya berperang demi kekuasaan. Tapi di era ini juga banyak lahir tokoh-tokoh hebat seperti yang gua jelasin tadi. Mulai dari daimyo-daimyonya sampai tokoh-tokoh militernya. Sebenarnya cerita era Sengoku ini panjang banget cuy. Asli gua ngebuat konten ini aja sampai kelengeran. Mulai dari daimyonya, konfliknya, perangnya, pokoknya ruwet banget dah. Tapi harus gua akui, sejarah di era ini asli seru banget. Pantesan banyak banget film, game, atau anime yang mengadaptasi dari era ini. Oh ya, satu lagi nih, gimana menurut kalian? Apa perlu kita bahas satu-satu nih para daimyo? Kalau kalian pada setuju, langsung komen di bawah. Kalau komen lu rata-rata setuju, gua bakal buat video yang lebih spesifik lagi tentang para daimyo-daimyo di era ini. Oke lah, sekian dulu video kali ini. Semoga menghibur dan nambah wawasan juga buat kita semua. Jangan lupa komen juga pendapat kalian tentang era Sengoku ini di kolom komentar seperti biasa. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, gua minta maaf, dan kalau ada yang salah dari cerita ini mohon dikoreksi. Jangan lupa subscribe dan like kalau kalian suka dengan channel ini. Hope you enjoy and see you guys in the next video. Peace out.